Hai teman-teman, mari kita belajar mengenai sejarah dan ruang lingkup mikrobiologi. Kalian tahu apa itu mikrobiologi? Mikrobiologi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang mikroorganisme, yang mencakup bermacam-macam kelompok organisme mikroskopik yang terdapat sebagai sel tunggal maupun kelompok sel. Termasuk di dalamnya kajian virus yang bersifat mikroskopik, meskipun virus bukan termasuk sel. Oke, kita akan masuk ke dalam ruang lingkup mikrobiologi. Ruang lingkup mikrobiologi sendiri meliputi sejarah penemuan mikroorganisme, macam-macam mikroorganisme di alam, struktur dan fungsi sel mikroorganisme, metabolisme mikroorganisme secara umum, pertumbuhan dan faktor lingkungan mikroorganisme, serta mikrobiologi terapan. Sejarah dan perkembangan bidang mikrobiologi diawali dengan anggapan bahwa kehidupan terjadi secara spontan atau disebut generatio spontanea atau yang lebih dikenal dengan abiogenesis. John Needham melakukan percobaan dengan memasak sepotong daging dan kemudian menempatkannya ke dalam wadah yang terbuka. Needham mengatakan bahwa berdasarkan eksperimennya, makhluk hidup berasal dari daging dan udara sebagai pendukung kehidupan. Lalu, bagaimana kebenaran teori abiogenesis? Seorang ahli kedokteran dari Italia, Francisco Redi, mencoba membuktikan ketidakbenaran pendapat generatio spontanea. Hasilnya menyatakan bahwa hewan kecil yang muncul berasal dari telur yang diletakkan oleh induknya. Sementara itu, seorang ahli Italia lainnya, Lazzaro Spallanzani, melakukan percobaan yang sama dengan Needham, tetapi bagian atas wadah ditutup rapat setelah dipanaskan. Hasilnya, tidak ditemukan adanya kehidupan. Eksperimen ini menentang teori abiogenesis di mana menurut Needham, makhluk hidup berasal dari udara. Sementara pada eksperimen Spallanzani tidak berinteraksi langsung dengan udara. Di tengah ketidakbenaran akan teori abiogenesis, Franz Schulz dan Theodor Schwann muncul dengan eksperimen mereka. Franz bereksperimen dengan melewatkan asam kuat ke dalam tabung tertutup berisi daging yang telah dimasak. Sementara Schwann melakukan eksperimen dengan mengalirkan udara ke dalam tabung tertutup berisi kaldu melalui pipa panas. Hasilnya, tidak ditemukan adanya mikroorganisme karena telah mati akibat panas dan asam kuat. Hasil ini tetap ditentang pendukung teori generatio spontanea. Menurut mereka, suhu panas dan asam kuat akan mengubah udara dan tidak mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian diperkuat lagi oleh Score dan Van Dus melalui eksperimennya dengan menggunakan tabung tertutup berisi kaldu daging yang telah dipanaskan. Kemudian, memasukkan pipa yang sebagian berisi kapas untuk menyaring mikroorganisme. Sementara ujungnya dibiarkan terbuka untuk jalur masuknya udara. Hasilnya, tidak ditemukan adanya mikroorganisme di dalam kaldu. Yang selanjutnya yaitu teori biogenesis. Seorang ahli kimia bernama Louis Pasteur merancang labu dengan leher panjang seperti angsa yang memungkinkan kaldu yang disterilkan berinteraksi dengan udara segar, tetapi menjebak mikroorganisme di leher labu yang melengkung. Hasilnya tidak ditemukan adanya mikroorganisme di dalam labu. John Tyndall memperkuat teori biogenesis dengan menyatakan bahwa udara dapat mudah dibebaskan dari mikroorganisme melalui serangkaian percobaan, yaitu meletakkan tabung reaksi berisi kaldu steril ke dalam kotak tertutup. Udara dari luar masuk ke dalam kotak melalui pipa yang sudah dibengkokkan membentuk dasar U seperti spiral. Terbukti bahwa meskipun udara dari luar dapat masuk, akan tetapi tetap tidak ditemukan mikroorganisme. Tabir terungkapnya dunia mikroorganisme berawal dari ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek. Akan tetapi, konstruksi mikroskop masih sangat sederhana. Hanya satu lensa dengan jarak fokus yang pendek. Namun, bayangan yang dihasilkan setara dengan perbesaran 50
sampai 300 kali. Dengan itu, Leeuwenhoek melakukan pengamatan terhadap struktur mikroskopik biji, jaringan tumbuhan, dan invertebrata kecil, hingga menghasilkan animalculus sebagai penemuan terbesarnya. Animalculus merupakan jenis mikroorganisme yang diketahui sebagai protozoa, alga, khamir, dan bakteri di masa sekarang. Pada tahun 1664, Robert Hooke menggambarkan struktur dari reproduksi kapang. Penemuan berbagai alat dan metodologi yang khusus di bidang mikrobiologi terjadi pada masa itu. Pada abad ke-19, konstruksi mikroskop mulai ditingkatkan. Hingga akhirnya, pada abad ke-20, mikrobiologi terbagi menjadi dua bagian, yaitu mikrobiologi dasar dan mikrobiologi terapan. Itulah mengenai ruang lingkup mikrobiologi dan sejarah mikrobiologi. Terima kasih dan sampai jumpa.